Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Dan kali ini kita membahas lagi Timnas Indonesia yang sudah lama tidak masuk dalam pembahasan kita di channel ini. Dan kita tahu bahwa Patrick Kluivert dan staf sudah memanggil 32 pemain untuk bergabung di TC Timnas Indonesia yang dimulai pada 26 Mei 2025 di Bali. TC kali ini agak lain karena terjadi di akhir musim, di mana ada waktu persiapan lebih baik bagi Timnas Indonesia. Tidak seperti sebelum-sebelumnya yang harus menyesuaikan dulu dengan jadwal terakhir para pemain yang main di banyak liga abroad ataupun di Liga 1. Nah, di pemanggilan kali ini, Patrick Kluivert memanggil skuad yang cukup banyak. Apakah ini menjadi tanda bahwa Timnas Indonesia lebih kuat? Sesuai judul saya, seberapa kuat Timnas Indonesia? Sebelum membahas itu, kita lihat bahwa ada 5 nama baru, wajah baru. Bukan nama baru sebenarnya kalau di dunia pertimnasan, karena mereka juga pernah dipanggil timnas, tapi di era Patrick Kluivert ini menjadi debut mereka. Mereka adalah Yaakob Sayuri, Yance Sayuri, Asnawi Mangku Alam, dan Reza Arya, dan juga Stefano Lillipali. Nama-nama ini bakal bersaing tentunya dengan 27 pemain lain untuk memperebutkan 23 tempat di skuad akhir yang akan dipilih oleh Patrick Kluivert. Kalau melihat dari jumlah, tentu skuad timnas sekarang sangatlah kuat ya. Tapi apakah nama-nama ini bisa membawa timnas Indonesia menang? Menurut saya dengan ketebalan skuad yang ada, Timnas Indonesia berpeluang menang, utamanya untuk laga melawan Cina. Memang tidak ada banyak perubahan, tapi hadirnya 5 nama ini membawa harapan untuk Timnas Indonesia. Dan kita juga berharap ada persaingan yang fair di perebutan 23 tempat nanti, karena kita harus melihat bahwa pemain-pemain terbaiklah yang akan bersaing di skuad timnas. Dan itu pasti dilakukan oleh Patrick Kluivert karena dia punya misi untuk meraih 4 poin. Dengan 32 pemain, dia bisa leluasa untuk melihat siapa yang terkuat, siapa yang lebih baik menjalankan tugasnya. Dan saya berharap dari 5 nama baru, wajah baru yang muncul di skuad atau pemanggilan Timnas Indonesia, Garuda Calling, saya berharap itu tidak hanya cuma numpang lewat. Dari 5 nama yang saya sebutkan itu, semoga ada yang masuk dalam 23 skuad akhir. Tentunya dengan persaingan yang ketat. Apakah Patrick Kluivert bisa dengan jeli melihat itu? Ini yang akan menjadi tantangan. Karena Yaakob Sayuri, Yance Sayuri sudah terbukti permainannya di Liga 1 dengan Malut United. Mereka sangat pantas untuk dipanggil karena main cukup banyak. Jumlah gol cukup banyak. Yance 7 gol, Yaakob Sayuri 10 gol. Dan 7 assist. Begitu juga dengan Yance. Bisa memberi 6 assist. Jadi pemain-pemain ini memang layak dipanggil. Tinggal bagaimana nih persaingan di saat TC. Saya melihat bahwa beberapa nama harus tersingkir ya. Tentunya ada 9 nama yang harus tersingkir. Dari 5 nama, saya berharap dari 9 pemain ini semoga tidak dari 5 muka baru ini. Kalau kiper ya agak susah juga ya, karena yang mungkin main adalah
Emil Audero atau Martin Paes. Nah, satu lagi, nah itulah yang diperebutkan. Apakah Reza Arya atau Nadeo ataupun Hernando Ari. Mereka akan bersaing. Sedangkan di posisi back tengah, menurut saya tidak ada yang bisa diutak-atik nih, karena jumlahnya sedikit. Yang paling mungkin dikurangi ya di posisi back sayap, karena ada 10 pemain di sini. Ini mungkin strategi khusus dari staf pelatih dan Patrick Kluivert. Memanggil banyak sekali back sayap. Heleno Lenders, Sead Patinama, Dean James yang dikhawatirkan cedera, juga Kevin Dix yang sempat dikhawatirkan cedera, tapi ternyata pulih, udah agak membaik gitu, sehingga bisa juga dijadikan pemain inti. Calvin Verdong, Pratama Arhan. Di posisi back sayap ini persaingan bakal ketat. Sedangkan di depan ada Septian Bagaskara yang sudah dipanggil juga, ada Ramadan Sananta, ada Rafael Struijk. Ya menurut saya tidak akan banyak berubah ya di posisi back sayap ini. Apakah 5 nama baru, Yance dan Jakob, bisa menggeser misalkan Eliano Renders atau Dean James, atau ada Asnawi juga. Jadi menarik untuk ditunggu bagaimana pilihan akhir dari Patrick Kluivert, karena ini menentukan di 2 laga terakhir, 2 laga yang paling penting, yang kemungkinan besar kita hanya berada di posisi 4 ya, 4 besar, kalau nggak ketiga, keempat. Kita masih berharap posisi 2, tapi dengan jarak 4 poin dengan Australia itu cukup sulit dilakukan. Dan kita tahu bahwa timnas Cina juga tidak banyak berubah. Nah, melawan Cina di GBK nanti, ini bakal menarik. Karena skuad timnas Indonesia juga tidak seperti sebelumnya. Ini juga tidak banyak berubah. Hanya ada tambahan nama baru yang juga muka lama, tidak asing bagi pemain-pemain luar ya. Mungkin kalau pemain timnas Cina tidak, atau pelatih timnas Cina tidak memperhatikan, ya mungkin tidak kenal. Tapi kalau mereka memperhatikan bahwa mereka juga pernah ada di timnas Indonesia. Demikian ulasan saya, teman-teman, soal seberapa kuat skuad timnas Indonesia saat ini. Semoga menjadi informasi berguna untuk semuanya. Terima kasih dan salam olahraga.